nggak boleh nikah. Saat ini juga gue balik ke kampung, gue ambil lu. Akhirnya bener nih laki, balik lagi ke kampung nih bini perempuan, diambil lagi perempuan tersebut, dibawa ke kota. Setelah 3 tahun gak dia apa-apain. Akhirnya balik lagi ke kota dan perempuan ini gagal nikah sama yang suami di kampung tadi. Akhirnya balik lagi ke tempat suami sama si ibu nih dicaci maki. Lu ngapain lagi? Mudah-mudahan apa yang beliau baca dan kita selaku pendengarnya senantiasa Allah turunkan cucuran rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah sama-sama kita dengarkan mau'izatul hasanah 7 menit yang akan disampaikan oleh ad-da'i ilallah wal mujahid fi sabilillah Habibana al-Mahbub lil Habib Omar bin Yahya. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Mohon izin nggak berdiri ya, duduk aja terus nggak buka masker prokes. Biasa namanya udah mau masuk bulan Ramadan, itu virus datang lagi. Paham kan maksudnya? Ini virus demennya cuman ya berbau-berbau Islam aja tuh. Bener nggak? Betul ya. Ya kita sih udah paham aja gitu kan ya. Sebagai orang awam nggak pakai kacamata medis segala macam udah paham. Kalau udah berkaitan dengan bulan-bulan Islam, event-event Islam tuh virus baliklah. Tapi kalau udah jauh-jauh nih dari event Islam segala macam, tuh virus kagak ada. Betul apa kagak? Semoga kita semua selamat dari segala macam virus. Kita semua selamat daripada penyakit. Kita semua selamat dari segala macam musibah dan bencana yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadaratul muhtaramin, para ustadz, para kiai, para munsyid, para tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus Sahibul Majlis Al-Ustadz Rizky Baihaqi, Al-Ustadz Ahmad Zayadi, dan para ustadz yang lainnya yang Al-Fagir. Mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu karena waktu yang sempit 7 menit doang ya. Tapi insya Allah tanpa Al-Fagir sebut, insya Allah antum semua sudah disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam malakut sana, yang insya Allah penyebutan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mulia daripada makhluk-makhluk yang lainnya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah zat yang maha mulia. Dan para hadirin yang dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung aja kepada intinya. Seperti yang tadi kita bilang di awal bahwasanya ya mendekati bulan Ramadan, virus ini balik lagi. Oleh karenanya yang gak ada salahnya antum jaga prokes, antum jaga kesehatan, gak ada yang yang salah itu orang sehat disakit. Ini yang salah. Tapi kalau orang sakit jadi sakit, ya bener namanya orang sakit. Namanya orang sakit berobat insya Allah apalagi kita orang beriman. Kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, fa idza maridtu fa huwa yash. Kalau aku sakit yang menyembuhkanku adalah Allah. Kita beli Panadol, apalagi tuh Enervon C, obat-obat yang lainnya itu hanyalah wasilah. Apalagi segala macam obat itu hanyalah wasilah. Yang menyembuhkan kita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala kulli hal, yang Al-Fagir ingin sharing kepada antum pada malam hari ini, karena nanti acara SW mungkin tanggal 4 Maret ya, kalau nanti tadi kata Ustadz Baihaqi nggak diundur atau gimana, Al-Fagir sempat-sempatin datang malam ini ditakdim, kita duluin, karena tanggal 4 Maret Al-Fagir ada di Dalwa. Jadi nggak bisa hadir, mohon maaf ya, nggak bisa hadir bersama antum nanti tanggal 4 Maret karena kita ada di Dalwa di Pasuruan, Bangil, Jawa Timur. Milad Syubhanul Watan yang ke-9, angka 9 tuh bukan angka yang sedikit loh. Benar nggak? Itu angka yang gede di situ. Kalau bahasa pokernya Q di situ ya. Q, udah hoki banget di situ. Dan tadi Ustadz Baihaqi sempat nanya, antum pernah hadir milad SW yang keberapa, Bib? Al-Fagir lupa, yang ke-7 apa yang kali? Tapi yang kita bilang ke Ustadz,
Yang penting mukanya udah pada beda Ustaz di sini. Karena setiap tahunnya ini ya silih berganti, setiap majelis taklim tuh begitu. Ada yang datang, ada yang jarang yang istiqomah dengan 1000 macam alasan. Baik alasan gawe, alasan ini, alasan itu. Padahal kalau pengen dipaksakan ya semua orang bekerja, tapi kenapa antum bisa duduk di majelis taklim ini? Karena antum punya niat. Jadi kalau misalkan alasan antum gak hadir majelis taklim, putus istiqomah dari majelis taklim karena sebab gawe, berapa banyak orang di luar sana kerja tapi tetap bisa istiqomah? Ini semua kembali ke dalam hati. Kalau hati antum dari awal udah mantep untuk belajar ilmu agama, sebesar apapun, dari segala macam ujian, mau itu sakit, mau itu kerjaan, mau apapun itu, selama niat kita benar, pasti Allah kasih hidayah, Allah kasih taufik, Allah kasih rahmat untuk bisa hadir ke majlis taklim. Yang pengen Al-Fagir tanya kepada ashab Syubhanul Watan di sini, apalagi yang udah kawakan, yang udah 9 tahun ya ngikutin majlis taklim Syubhanul Watan, yang Al-Fagir pernah tahu dulu di Depkes 2 ya Ustaz ya. Awal-awal di Depkes 2 terus ada ya begitu dah namanya dunia, ada manis pahit, pindah sana pindah sini. Nah, Al-Fagir pengen nanya ke antum di sini. 9 tahun ini apa yang udah antum dapatkan daripada Syubhanul Watan? Ilmu udah bertambah belum? Akhlak udah bertambah belum? Sholat udah rajin belum? Karena tujuan utama daripada majlis Syubhanul Watan bukan biro jodoh. Iya kan ya, bukan 9 tahun. Kita nanya, ente 9 tahun di Syubhanul Watan ngapain aja? Alhamdulillah Bib, 9 tahun Syubhanul Watan dapat itu bonus. Itu tujuan utama daripada antum ikut majlis Syubhanul Watan, majlis-majlis taklim yang lainnya apa? Mendapatkan akhlak yang bagus, ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Jodoh itu bonus. Jodoh itu bonus. Tujuan utamanya apa? Salat antum jadi benar, ilmu antum bertambah. Kalau yang udah berkeluarga makin harmonis dalam rumah tangganya, yang kerja makin takut dalam mengambil hal-hal yang haram. Itu tujuan daripada majlis Ini sebelum Al-Fagir tutup ya, biar antum nih semangat dalam ngaji ilmu agama. Yang belum nikah semoga makin semangat dalam belajar. Yang udah nikah semoga makin semangat juga dalam belajar. Al-Fagir pernah dapat pertanyaan begini nih. Ini kejadian ya di daerah Jawa Barat. Kita nggak bisa sebut salah daerahnya. Ada seorang suami nikah sama seorang istri, sama seorang perempuan. Nikah bertahun-tahun, alhamdulillah punya anak 2 udah. Punya anak 2. Akhirnya setelah punya anak 2, anaknya udah mulai ya bangsa umur 4 tahun 5 tahun lah dua-duanya di sini. Ibunya nih laki, artinya mertuanya nih cewek ya. Ibunya nih laki. Ngomong sama laki-lakinya begini. Nah, kalau kamu pengen tetap jadi anaknya ibu, ceraikan sekarang istri kamu saat ini juga. Kata ibunya siapa nih? Ibunya nih laki. Ibunya nih laki ngomong, kalau kamu tetap pengen jadi anaknya ibu, tolong ceraikan anakmu sekarang, kamu nikah lagi sama perempuan yang lain karena ibu kurang suka sama dia. Padahal udah punya anak 2. Akhirnya karena si sang suami di sini masih cinta sama istrinya dan gak mau menceraikan, akhirnya sama sang suami diapain? Bininya dibalikin ke kampungnya lagi tanpa diceraikan, tanpa diapain, udah dibalikin aja di kampungnya. Dibiarin bini di sini di kampungnya tersebut tanpa ada komunikasi, tanpa ada transferan, tanpa ada apapun itu. Bukan sebulan 2 bulan loh. Dan ini kejadian nyata. 3 tahun kagak dijenguk, 3 tahun kagak di WA, 3 tahun kagak ditransfer, 3 tahun kagak diapa-apain. Bininya di kampung, lakinya di kota. Enggak dicerain, digantungin aja begitu. Akhirnya singkat cerita, sang suami di sini tiba-tiba dapat WA dari bini, Mas doain aku, insya Allah minggu depan pengen nikah sama laki-laki yang mana laki-laki ini satu kampung sama nih cewek di situ. Pas nih laki suaminya yang di kota ngeliat ya bininya mau kawin lagi di kampung, di WA, lu belum gue ceraiin, padahal 3 tahun dianggur. Lu belum gue ceraiin, lu gak boleh nikah. Saat ini juga gue balik ke kampung, gue ambil lu. Akhirnya bener nih laki,
balik lagi ke kampung nih bini perempuan, diambil lagi perempuan tersebut dibawa ke kota. Setelah 3 tahun gak apa-apain. Akhirnya balik lagi ke kota dan perempuan ini gagal nikah sama yang suami di kampung tadi. Akhirnya balik lagi ke tempat suami, sama si ibu nih dicaci maki, lu ngapain lagi balik lagi, suami gua, anak gua nih yang laki-laki udah damai, nggak ada bla 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 panjang lebar. Kalau pengen putus, pengen cerai sama anak saya, sini kasih uang 10 juta. Saya siapin, saya urusin berkas-berkasnya untuk datang ke KUA. Berarti orang tua di sini yang bermasalah nih, orang tuanya otaknya saklek di sini. Udah nih anak ditinggalin begitu aja gara-gara nih ibu, terus minta duit 10 juta berarti kita boleh songong dong sama ibu? Bukan ibu ente di sini. Ibunya tuh orang. Ibu kita sih insya Allah orang yang baik, tetap harus berbakti. Akhirnya singkat cerita, ini orang nanya ke kita sambil nangis, perempuan ini, Bib gimana Bib hukum ana di sini? Ana 3 tahun dianggur, kagak di WA, nggak di nafkah zahir batin segala macam lah. Apa hukumnya? Ya Nabi bilang salah di ente perempuan. Kenapa salah di perempuan tersebut? Karena nggak belajar ilmu agama. Perempuan tersebut nggak pernah hadir majlis seorang istri ketika udah 4 bulan ke atas, 5 bulan ke atas, nggak dicolek sama suaminya, nggak dicolek sama suaminya, maka perempuan sini berhak datang ke pengadilan. Nanti sang hakim pengadilan di sini manggil suami, mau dicolek nggak bininya? Kalau nggak mau dicolek, ceraiin. Kalau sang suami di sini nggak mau ceraiin dan nggak mau colek, maka sang hakim di sini akan menceraikan secara jatuh talak 1 di sini. Nah, sang suami kenapa bisa ngikutin perintah ibunya 3 tahun dianggurin aja? Karena nggak belajar ilmu agama. Penting nggak ilmu agama jadi sekarang? Yang udah nikah tetap penting nggak ilmu agama? Yang belum nikah lebih jangan sampai rumah tangga antum di masa depan nanti rusak karena tidak adanya ilmu mafhum insyaallah ya. Jadi sekali lagi berkembangnya Majlis Ta'lim Syubhanul Watan yang insyaallah dari Majlis Ta'lim ini akan keluar pemuda-pemuda yang membanggakan Nabi Muhammad SAW, pemuda-pemuda yang bisa meneruskan daripada kakek-kakek kita, daripada ulama-ulama kita dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya antum semangat dalam belajar ilmu agama. Siapapun ustadznya antum dengerin. Siapapun orangnya yang ceramah pada saat itu antum dengerin, yakin aja insya Allah berkah Allah tuh turun. Apalagi dalam bulan Rajab ini, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna. Insya Allah kalau antum makin ikhlas niatnya, makin mantap niatnya, keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala tidak akan putus daripada antum, makan Allah tambah tambahnya. Mafhum insyaallah ya. Jadi jangan sampai umur Syubhanul Watan bertambah tetapi antum yang berkurang. Ustadz di sini sih nggak bakal rugi. Karena ustadz sebagai khadimul ummah, orang yang berkhidmah kepada umat Nabi Muhammad SAW, berapapun jumlah yang hadir itu nggak bakal rugi kepada kita semua yang khidmah kepada umat Nabi Muhammad. Karena makin sedikit daripada orang yang hadir kepada kita, makin sedikit juga beban kita di hadapan Nabi Muhammad SAW. Jadi yang rugi bukan khadimul ummah, tetapi yang rugi antum. Ustadz antum, kiai-kiai antum udah menyempatkan daripada waktunya, menyempatkan daripada dirinya untuk bisa ngajarin antum, antumnya nggak mau hadir, antumnya yang rugi. Insya Allah mafhum ya. Jadi insya Allah makin bertambahnya umur Syubhanul Watan, antum makin solid, antum makin kompak, antum makin semangat dalam menuntut ilmu agama. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar majlis ta'lim ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar guru-guru kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar jamaah yang hadir pada malam hari ini dipanjangkan umurnya dalam kesehatan, ketaatan, keafiatan. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar kita yang hadir pada malam hari ini atau keluarga kita di rumah diberangkatkan ibadah haji atau umrah secepat mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita meminta para Allah Subhanahu wa taala
agar mereka-mereka yang berbuat zalim dihancurkan secepat mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar kemudahan, agar keberkahan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar rezeki kita dilancarkan, diberkahkan seberkah mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala setiap daripada kita yang memiliki niat baik, agar niat baik tersebut secepat mungkinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar umur kita ditutup dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin warhamna wal muslimin waltuf bina wal muslimin waqfina wa iyyahum min syarri masaibid dunya waddin. Allahumma tahassana bil izzati wal jabbarut wa tawakkal al hayyil ladzi la yamut isrif anna al a'da'i wal bala'i wal waba isrif anna al a'da'i wal bala'i wal waba isrif anna al a'da'i wal bala'i wal waba wa syarril a'da'i wal fitan wal mihan innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma badid syamlahum, Allahumma farik jam'ahum, Allahumma aglil adadahum, Allahumma ij'al da'irat alaihim. Allahumma subhana man ihtajaba bil jabbarut an khalqi fa'alaina tarahu la didda wa la nidda siwa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyyah wa la salafun salihun bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebagai penutup, Al-Fagir ngundang ya kepada ashab Syibanul Watan dan ashab yang lainnya. Insyaallah tanggal 12 Maret nanti bertepatan dengan Sabtu malam Minggu 12 Maret Sabtu malam Minggu, insyaallah Majlis Al-Fagir yaitu Majlis As-Sofa Burdatul Mustafa akan mengadakan milad yang pertama. Milad yang pertama sekaligus tawakufan Majlis Burdah karena mendekati bulan Ramadan plus sekaligus peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semoga antum panjang umur, pada sehat, rezekinya pada ngalir. Jadi insyaallah bisa menghadiri undangan Al-Fagir ya. Sabtu malam Minggu tanggal 12 Maret ba'dal Isya sampai kelar. Tempatnya di mana nanti insyaallah kita share log. Kalau antum bisa hadir alhamdulillah. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jaza kita ucapkan kepada guru kita yaitu Ta'inallah Habiban al-Mahbub lil Habib Umar bin Yahya yang telah memberikan ilmu kepada kita. Mudah-mudahan apa yang beliau omongkan kepada kita senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin